Pada saat kali ini kita akan mendengarkan siapa yang tahu singa? Siapa yang tahu singa? Singa, coba angkat tangan. Siapa yang tahu singa? Tahu singa? Kamu udah lihat singa? Belum. Tapi kamu tahu tuh model dong. Singa. Hewan yang jinak atau hewan yang jahat yang lihat? Jahat toh? Dia kalau digigit orang langsung mati. Terus kamu kenal Daniel? Tahu? Siapa? Daniel siapa? Dalam Alkitab. Jadi kamu sudah tahu tuh cerita hari ini tentang apa? Daniel di gua singa. Jadi singa itu dia jahat tuh. Singa dia jahat. Daniel jahat ke dia baik. Jadi pada zaman dahulu di Babel yang sekarang menjadi bagian dari Persia, sekarang Daniel sudah tua, telah melayani Allahnya selama lebih dari 80 tahun. 80 tahun. Daniel sudah melayani Allah sudah berapa tahun? Jadi Daniel telah melayani lebih dari 80 tahun. Jadi Daniel sudah melayani Allah lebih dari berapa? 80 tahun. 80 tahun itu waktu yang cepat kan lama? Lama. Berarti Daniel umur panjang. Jadi ia telah menerima banyak berkat istimewa dari Tuhan. Dari Darius, Raja Persia menghormati Daniel menjadi kepala dari para pembesar dan gubernur. Hal ini membuat para pembesar lain sangat iri. Jadi di saat Daniel diberkati lebih dengan istimewanya, banyak orang di dalam kerajaan itu yang iri hati. Kenapa orang bisa iri hati? Daniel diberkati karena Daniel diperhatikan, karena Daniel lebih diistimewakan di dalam kerajaan Persia atau Babel itu. Jadi banyak daripada mereka yang iri. Mereka juga mau seperti begitu, tapi tidak bisa karena Daniel disertai oleh siapa? Oleh Tuhan. Karena Daniel mendapat berkat istimewa dari Tuhan. Hal ini membuat para pembesar lain iri. Mereka mencari-cari kesalahan dalam hidup Daniel, tapi mereka tidak menemukan apapun. Ia sangat setia dan jujur. Jadi orang ini berusaha cari Daniel kesalahan. Misalnya seperti Norleci dengan Bela. Kedua tidak pernah curi orang punya barang-barang. Tapi teman-teman lain orang bilang, ini dua ini orang bersahabat. Oh, ini Bela dengan Norleci yang curi. Bela dan Norleci yang ambil. Padahal kamu tidak ambil. Dan cari-cari kamu punya kesalahan. Karena mungkin di dalam kelas kamu guru-guru lebih senang dengan kamu dua, guru-guru lebih sayang kamu dua. Jadi teman-teman lain yang begini. Dia lakukan cara begitu. Sama juga halnya dengan cara para pembesar-pembesar ini. Mereka cari kesalahan Daniel, tapi orang tidak apa? Tidak mendapatkannya karena Daniel orang sangat jujur dan baik hati dan benar. Akhirnya mereka memutuskan kesempatan kita satu-satunya hanyalah dalam hal ibadah. Mereka pergi menghadap raja dan berkata, semua pembesar telah setuju untuk membuat sebuah peraturan bahwa dalam 40 hari tidak seorang pun diperbolehkan memohon kepada dewa atau manusia manapun kecuali kepadamu ya raja. Jika ada yang melanggar aturan itu, dia harus dilemparkan ke gua singa. Darius pun jatuh dalam perangkap mereka dan menandatangani peraturan itu. Namun hukum yang baru itu tidak mengubah ketaatan Daniel kepada Allah. Jadi, orang sudah mulai memperketat atau membuat suatu peraturan yang dimana peraturan itu tidak boleh orang beribadah. Contoh juga terpusi sembah pohon, sembah patung, apapun itu tidak perlu. Atau berdoa kepada Allah-Allah lain, tidak perlu. Kalau ada yang berdoa atau menyembah patung pohon lain, berarti orang akan dihukum. Jadi dia cari Daniel kesalahan dari ibadahnya. Dan orang cari kesalahan di situ. Padahal di situ tidak salah apa-apa, tetapi karena iri hati membuat mereka sampai bermufakat untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi dalam cerita ini hukum itu tidak berlaku bagi Daniel. Daniel tetap apa? Daniel tetap sembahyang. Daniel tetap taat. Para pembesar iri memata-matai Daniel lalu segera datang Raja Darius. Mereka berkata, ada seorang yang tidak mematuhi aturanmu. Si Daniel tetap berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Malah Daniel berdoa 3 kali sehari. Lalu dia berdoa pagi, siang, dan malam. Jadi Daniel berdoa. Daniel tidak takut dengan peraturan manusia. Begitupun dengan kita. Begitupun dengan anak-anak sekolah minggu. Kalian jangan karena malas datang sekolah minggu kalian tidak mau. Nanti kalau rajin baru mau. Kalian harus rajin seperti siapa tadi? Daniel meskipun dilarang beribadah, tetapi Daniel tetap beribadah. Itu menunjukkan bahwa Daniel adalah seorang yang taat. Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kemudian raja sangat menyesal karena dia telah mendatangani peraturan seperti itu karena dia mengasihi Daniel. Jadi rajanya dia sudah termakan oleh hasutan orang-orang yang iri hati kepada Daniel.
Daniel, sehingga orang bikin suatu peraturan, orang minta raja tanda tangan dan raja menyetujuinya. Tetapi pada akhir darinya cerita ini raja Darius apa? Raja Darius apa? Menyesal. Jadi kan dengar firman Tuhan baik-baik. Jadi raja Darius menyesal. Dia menyesal kenapa ya? Saya tanda tangani surat itu. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, besok mungkin dari kalian ada yang menjadi seorang pemimpin, kalian harus memiliki hikmat supaya setiap apa yang datang, apa yang diperlihatkan, apa yang diberikan, kalian boleh menyelesaikannya dengan baik. Bukan karena kalian asalnya memiliki kuasa atau sudah dapat jabatan, dapat pekerjaan, jadi kalian melupakan yang namanya hikmat. Tidak boleh. Jadi kemudian raja sangat menyesal karena telah mendatangani peraturan seperti itu. Karena Raja Darius sangat mengasihi siapa? Daniel. Raja Darius mengasihi Daniel. Sepanjang hari dia mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Daniel. Jadi raja ini berusaha. Sepanjang hari dia berusaha untuk menyelamatkan Daniel. Supaya Daniel tidak apa? Padahal Daniel tidak bersalah. Tidak bersalah. Jadi anak-anak di sini kata pengasuh mempunyai 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang tahu silakan jawab. Berapa kali Daniel berdoa dalam sehari? 1 hari 3 kali. Pertanyaan kedua. Mengapa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa? Ayo. Tadi karena kurang apa? Mereka iri hati kepada Daniel. Yang terakhir. Apakah singa-singa itu menyakiti Daniel? Tidak sama sekali karena Tuhan mengirim malaikat untuk menjaga Daniel. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pada saat ini. Jadi ingat bahwa minggu besok kita akan tanya cerita dari minggu ini. Jadi tolong disimpan baik dan diingat baik.